perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Elisa, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdiri perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh padaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan bulan Sabat, bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila kukatakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai di gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah kuminta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila engkau memberi salam kepadamu, janganlah membalas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara, tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarapkan di atas anak itu, maka terjadilah panas badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarapkan pula ia di atas anak itu, maka bersinarlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah ia, lalu dan datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar.
Ya, dari bagian-bagian panjang ini, paling tidak kita sudah membayangkan apa yang terjadi. Ya, ini Sunem ini nama kota ya, jadi bukan nama perempuan itu namanya Sunem bukan. Ya, hanya menyebutnya nggak tahu namanya siapa, tapi penulis menuliskan perempuan Sunem yang berasal dari Sunem. Ya, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Bagian ini ketika saya merenungkan di saat seorang ibu yang memiliki harapan mungkin ya, tetapi tidak pernah terjadi, dan ketika dia diberi harapan kemudian diambil lagi, rasanya seperti apa gitu ya, rasanya seperti apa ya. Setiap orang Kristen ingin juga mengalami mujizat Tuhan, karena kita sering mendengar mujizat-mujizat di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, bagaimana Allah menyatakan mujizatnya kepada setiap orang. Sehingga kita pun ketika menjadi orang Kristen, kapan ya saya dapat mujizat gitu ya. Padahal mujizat itu setiap hari sudah terjadi dalam kehidupan kita, tapi terkadang kita tidak menyadari, karena kita membayangkan mujizat itu sesuatu yang besar. Padahal kita bangun pagi bisa bernafas aja itu adalah mujizat Tuhan gitu ya, mujizat Tuhan. Nah, kita belajar dari kisah ini ya, bahwa perempuan Sunem ini kalau kita melihat, dia adalah wanita yang tangguh ya, wanita yang tangguh. Dia adalah orang yang diberkati, kan dikatakan di situ dia orang yang kaya ya, dia perempuan yang kaya. Kemudian dia punya rencana membuat kamar untuk abdi Allah, karena dia tahu bahwa setiap yang datang itu, Elisa itu adalah abdi Allah, maka dia mau melayani yang terbaik ya, melayani yang terbaik. Bahkan kalau kita lihat di awal itu dia tidak mengharapkan apapun ya, dia melayani dengan tulus. Dan saya melihat wanita ini adalah wanita yang luar biasa ya, tentunya wanita yang taat, yang patuh kepada suami, karena ketika dia merencanakan membuat kamar, dia pun izin kepada suaminya. Baiklah kita membuat kamar, pasti ada diskusi sebelumnya gitu ya, pasti ada diskusi. Jadi ini menjadi pembelajaran yang pertama, bahwa setiap kita wanita pun ketika kita punya pasangan selalu belajar untuk berkonsultasi dengan pasangan kita ya, ketika membuat perencanaan gitu ya. Yang pertama kita akan belajar iman dimulai dengan kerelaan hati. Dari ayat yang ke-8 sampai ke-10 di situ perempuan Sunem itu tidak meminta mujizat, tidak meminta apapun, namun ia memiliki kerelaan melayani hamba Tuhan. Bahkan ia tadi membangun kamar ya, ada tempat tidurnya, ada kursinya, ada kendilnya ya, zaman dulu masih pakai kendil gitu ya, nah sekarang mungkin termos gitu ya, kendilnya untuk persiapan minumnya gitu ya, dipersiapkan dengan baik ya. Itu bentuk pelayanan yang konsisten dan penuh kasih. Orang yang tidak punya kasih nggak mungkin akan menyiapkan sampai sedetail itu ya, menyiapkan minum aja sudah bersyukur gitu ya, tapi kan dia punya hati yang luar biasa, kasih yang luar biasa, sehingga dia sampai menyiapkan kamar ya, menyiapkan kamar dan perlengkapannya ya. Hati yang tulus, kasih yang tulus, dan dia mau melayani, dan dia sadar bahwa yang datang itu adalah abdi Allah ya, abdi Allah ya. Jadi berkat Tuhan tidak hanya untuk mereka yang yang meminta, tetapi bagi mereka yang hidup dalam kerelaan, kesetiaan, dan kebaikan hati, mujizat itu terjadi ya. Kenapa kita lihat tadi, bahkan ditanyakan pembantunya tadi, tanya perempuan itu mau minta apa, mungkin ditawari apa gitu, tapi apa yang katakan, saya nggak mau minta apa-apa ya, saya nggak minta apa-apa. Tetapi Elisa berkata apa? Engkau akan mengandung seorang anak laki, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya mungkin wanita itu membayangkan orang bercanda ini gitu ya, nggak mungkin, suaminya aja sudah tua, tadi dikatakan sudah tua, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tetapi ternyata itu terjadi ya, terjadi. Tetapi ketika dia mengalami sukacita karena mendapatkan anak, apa yang terjadi tadi? Anaknya lari menemui ayahnya, kemudian dia sambat apa? Kepalaku gitu ya. Ada sesuatu terjadi pada anak ini, suruh gendong, kasih mamanya sana gitu ya. Dan ketika dibawa dipangku oleh ibunya, ternyata apa yang terjadi? Meninggal. Kalau kita mendengar kata meninggal, berarti sudah tidak ada harapan. Ya udah, meninggal ya sudah, mau diapain lagi gitu ya. Tetapi iman yang luar biasa yang diberikan oleh perempuan itu ya, iman yang bertumbuh dalam janji Tuhan. Ketika dia mengalami peristiwa itu, yang anaknya meninggal, mati, tidak bergerak, ya,
sebagai seorang wanita pasti akan apa? Kehilangan ya. Mungkin wanita sekarang meraung-raung ya, kenapa ini terjadi, kenapa aku apa gitu ya, nangis gitu ya. Tapi saya lihat di sini kalimatnya tidak ada rintihan atau keluhan dari wanita Sunem ini. Ya, nggak ada emosi yang terlihat dari wanita ini. Meninggal, mati, tidak bergerak. Ya. Sebagai seorang wanita pasti akan apa? Kehilangan ya. Mungkin wanita sekarang meraung-raung ya, kenapa ini terjadi, kenapa aku apa gitu ya, nangis gitu ya. Tapi saya lihat di sini kalimatnya tidak ada rintihan atau keluhan dari wanita Sunem ini. Ya, nggak ada emosi yang terlihat dari wanita ini. Bahkan dia meletakkan anaknya, ya, kemudian dia pergi menyiapkan diri untuk apa? Pergi kepada abdi Allah itu. Ya, ditanya suaminya mungkin, kamu ngapain pergi ke sana? Ini loh, sedang terjadi sesuatu sama anak kita. Kamu ngapain ke sana? Harusnya kamu ngurusi anak ini, gitu ya, yang sudah meninggal ini. Tapi apa yang dilakukan? Dia menyuruh bujangnya, ya karena dia orang kaya tadi ya, dia menyuruh abdi-abdinya untuk mempersiapkan dia mau perjalanan ke Gunung Karmel menemui Nabi Elisa. Ya, ketika dia bertemu nggak ada reaksi marah di situ ya, nggak ada reaksi marah atau mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan suami atau menyalahkan Nabi Elisa, nggak ada. Ya, saya lihat perempuan ini luar biasa kekuatannya, gitu ya. Karena saya ketika kehilangan anak saya yang nomor 2 gitu kan, guguran itu, saya pun sempat menyalahkan diri saya itu bukan ibu yang baik. Karena ketika dikasih amanah ya, umur 13 minggu ya, diberi amanah, tapi saya malah sibuk sana sibuk sini tidak menjaga kesehatan, dan akhirnya terjadi keguguran. Saya 2-3 hari itu merasa bersalah gitu ya, menyalahkan diri sendiri ya, nangis tentunya gitu ya, kehilangan dan lain sebagainya. Tapi nggak nyampe seminggu saya punya komitmen, saya harus bangkit. Ya, penyesalan tidak ada akhirnya. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan punya anak lagi, jangan sampai 40 tahun. Karena saya bayangkan usia 40 tahun itu rawan gitu ya bagi wanita. Ternyata 39 Tuhan izinkan saya melahirkan seorang anak laki-laki, meskipun sesar gitu ya. Tapi itulah yang terjadi ketika kita berserah sama Tuhan. Bahkan di saat ya sudahlah, kalau memang Tuhan izinkan, kalau enggak ya sudah gitu ya. Seolah tidak ada harapan lagi gitu ya. Karena sudah usia sudah semakin lanjut, tapi ternyata Tuhan beri yang terbaik. Di tengah kita merasa ya sudah gitu ya, tapi ternyata Tuhan nyatakan itu. Demikian juga dengan wanita ini, imannya bertumbuh luar biasa ya, ketika ayat 11-17 gitu ya, ketika Elisa menyampaikan janji Tuhan bahwa perempuan itu melahirkan, terjadi ya. Bahkan sampai wanita berkata, janganlah Tuhan, jangan berdusta, seolah-olah dibohongi gitu ya, tapi terjadi. Dan di situ ketika dia mengalami sukacita, ternyata dia menikmati janji itu. Ya, menikmati janji itu. Dan tidak hanya berhenti di situ. Poin yang ketiga, kita bisa melihat imannya diuji dalam peristiwa yang tak terduga, kematian anaknya. Ya, kehilangan orang yang sangat dikasihi, ya, digadang-gadang, mungkin ini satu-satunya, gitu ya. Bagaimana perasaan seorang wanita, kita bisa bayangkan posisi itu. Tapi saya melihat memang nggak ada respon yang berlebihan atau emosional gitu ya dalam diri wanita. Dia hanya ketemu dan ketika dia sampai di sana ya, dia mengatakan apa? Aku nggak minta apa-apa, tapi kasih. Tapi sekarang kamu ambil lagi gitu ya bahasanya. Ini gimana? Tapi nggak ada nada emosi ya, tidak ada nada emosi ya. Dia hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Bahkan ketika dia menyuruh pembantunya tadi Gehazi untuk duluan berangkat untuk menyembuhkan anaknya atau membangkitkan anak ini, nggak berhasil dengan tongkatnya. Ya, sampai dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Dia ingin Elisa sendiri yang ikut. Ya, artinya apa? Elisa ikut. Dan sampailah di rumah perempuan itu. Dan memang ketika Elisa masuk, apa yang terjadi sama anaknya? Mati, nggak bergerak. Dan kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian dia melakukan ya, teknik untuk menghangatkan tubuh, muka ketemu muka gitu ya, artinya memberikan kehangatan, dan akhirnya apa yang terjadi? Anak itu hidup kembali. Ya, ada harapan baru, ya, ada harapan baru. Jadi ketika iman perempuan Sunem ini diuji, ya,
ternyata dia tidak melunturkan imannya. Dia tidak kehilangan pengharapan. Ya, bahkan tidak ada emosi, tidak ada marah. Ya, hanya ingin tetap percaya kepada Nabi Elisa dan Tuhannya. Ya, dikatakan dia bersama kaumnya itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, sehingga dia ingin hidupnya juga menjadi berkat bagi pimpinannya. Jadi ketika imannya diuji, ya, mungkin kita juga mengalami ujian iman. Ya, dalam peristiwa apapun, mungkin kita kehilangan, mungkin nggak hanya kehilangan keluarga, harta kita mungkin juga ada yang pernah kehilangan, tidak tahu ditipu orang, entah diambil orang. Ya, bagaimana respon kita? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Tuhan ini ya toh, mas menitipi berkat sama saya. Ya, mobil saya diambil orang, motor saya diambil orang. Iya toh Tuhan gitu ya. Kadang respon kita seperti itu gitu ya. Tapi teman, semua itu hanyalah titipan, ya titipan. Ketika diambil pun harusnya kita ya bisa tetap bersyukur. Bahkan kehilangan orang dikasih pun bisa belajar tetap bersyukur. Ya. Tapi itu saudara yang kasih Tuhan, ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan bahkan di tengah harapan kita sudah pupus gitu ya. Ya wes lah gitu ya. Di tengah-tengah kepasrahan kita, ya wes lah gitu ya. Justru disitulah kita semakin diteguhkan. Ya, pengalaman saya juga ketika saya menjadi P3K ini kemarin tuh waktu ujian waktu apa itu rasanya ya wes lah, nggak masuk ya sudah lah gitu ya, nggak ada harapan lagi gitu ya. Yang dibutuhkan itu yang lulusan teologi, sementara kami PAK ada yang ekonomi, ada yang teknik sipil gitu ya. Ya wes lah, nggak masuk ya sudah gitu ya. Tapi ketika ada pengumuman, ayo masuk lagi, daftar lagi, ada pengumuman ujian lagi, iya enggak gitu ya. Akhirnya ya wes lah, ayo daftar bareng-bareng gitu ya, gugur bareng-bareng gitu ya. Ternyata Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa, dari yang lulusan teologi, pendidikan, ada yang lulusan teknik sipil, ada yang komunikasi, semua lolos P3K jadi penyuluh. Puji Tuhan gitu. Di tengah harapan yang ya wes lah tadi ya wes lah, tapi ternyata Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa. Dan disitulah Tuhan memberkati kami satu tim gitu, tempatkan di mana-mana. Dan ketika kami saya, kamu sudah dapat belum? Ya, kami tempat pelayanan, kami buka pelayanan dan lain sebagainya. Justru malah diberi kesempatan oleh instansi atau mungkin gereja-gereja, bahkan yayasan-yayasan, mari masuk. Puji Tuhan. Jadi disitulah cara Tuhan memakai setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Terkadang sudah tidak ada harapan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kalau pesulap tidak bisa memberikan pengharapan buat kita, hanya hiburan gitu ya. Tetapi di dalam Tuhan, meskipun harapan kita tipis gitu ya, tetapi justru disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Ini loh anakku gitu ya. Ini loh cintaku, sayangku gitu ya. Karena kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Di saat kelemahan kita muncul, justru kita diteguhkan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, jangan jauhkan kita dari firman Tuhan. Jangan jauhkan kita dari doa, bahkan jangan jauhkan kita dari harapan-harapan, ya, harapan-harapan di dalam Tuhan. Karena ketika kita berharap sama Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Poin yang terakhir, iman bertahan sampai mukjizat terjadi. Ya, mungkin kita punya mimpi-mimpi, harapan-harapan yang belum terwujud. Ya, jangan mulai putus asa. Ya, percaya dan masih memberikan ya buat kita. Ya, seperti perempuan tadi, sampai dia tidak akan meninggalkan, ya, karena dia percaya abdi Allah Elisa ini akan bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Ya, nggak muluk-muluk, dia hanya ingin kembalikan anaknya, mungkin ya secara manusia. Karena apa? Ya ini anak satu-satunya. Ya. Dan itu terjadi sampai dia katakan apa yang ayat yang terakhir tadi, sujud, ya, sujud di kaki sampai mencium tanah. Artinya rasa syukur yang luar biasa. Ya, syukur yang luar biasa. Karena Elisa bisa mengembalikan anaknya. Sampai mukanya ke tanah, itu hal yang luar biasa ya. Artinya, wah benar-benar wujud syukur. Ya, kemudian dia akan nyala anak itu lalu keluar kamar. Mau menunjukkan mukjizat terjadi pada anakku. Ya, dan kebahagiaan itu muncul kembali. Ya. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, iman yang diberkati Tuhan bukanlah iman yang hanya percaya saat kita nyaman, melainkan iman yang tetap mengasihi, tetap menunggu, tetap bersandar pada firman,
dan tetap memandang Tuhan walaupun keadaan berkata sebaliknya, walaupun kita kondisi sulit ya, tetapi iman kita harus tetap bertumbuh seperti perempuan Sunem tadi yang mengatakan jangan berhenti percaya sebelum Tuhan selesai bekerja. Ya, Tuhan itu pasti akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, sebab Tuhan memberi janji ya, adalah Tuhan yang setia dan menepatinya. Apakah masih ada doa dalam kehidupan kita yang belum terwujud? Masih ada Bapak Ibu? Masih. Ya, selama kita masih hidup ada harapan-harapan baik untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita, masa depan ya pasti ada. Dan janganlah berhenti berharap, berhenti berdoa. Ya kan Tuhan akan menyatakan itu pada kita semua. Biarlah kisah perempuan Sunem ini memberi gambaran yang mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berikan kepala. Bapak di surga.